Baik, perkenalkan nama saya Giri Fakir. Alamat saya di Berundung Lingkaran, Blok B Bukan nomor 18. Saya sekarang sedang menempuh studi sarjana kelas 1 di Universitas Penuh Perjuangan Karawang. Kebetulan saya juga sedang bekerja. Langsung kita mulai aja kali ya. Ya. Boleh ceritakan pengalaman Anda saat harus memimpin tim dalam proyek atau tugas penting. Bagaimana Anda membagi peran, memastikan semua anggota tim itu bekerja optimal dan bagaimana hasilnya? Baik, saya punya satu pengalaman. Saya memimpin sebuah kelompok di perkuliahan di salah satu mata kuliah. Kebetulan saya juga di situ sebagai ketua kelompok. Nah, bagaimana saya membagi tugas kepada anggota kelompok saya? Itu saya melihat dari kemampuannya masing-masing. Ada yang kemampuannya itu mengedit video, ada yang kemampuannya itu berbicara atau public speaking lah gitu. Nah, saya itu membaginya seperti itu. Jadi dalam kelompok itu ya semaksimal mungkin bagian-bagiannya itu dipegang sama anggota kelompok saya yang memang memiliki apa ya namanya, memiliki kelebihan lah dari itu, dari apa, dari tugas-tugas itu ya. Cara memastikan dia semua anggota itu bekerja dalam tugas itu gimana? Kebetulan itu kita kan ada 5 anggota kelompok ya. Itu pembagiannya berarti ada 5. Yang pertama itu ada bagian survei ke lapangan, yaitu saya beserta teman saya, 2 teman saya. Nah, yang 2-nya lagi, yang pertama itu bagian dia apa sih itu namanya? Membuat PowerPoint, membuat laporan, membuat pokoknya membuat itu dokumen-dokumen itu. Nah, yang satunya lagi itu ngedit. Kebetulan itu surveinya itu dibikin video dan diupload ke YouTube. Jadi ya saya tahu semuanya itu bakal bekerja di kelompok itu, karena kalau misalkan salah satunya tidak bekerja, maka proyek itu tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Dan hasilnya proyeknya bekerja ke dalam maksimal. Ya, alhamdulillah proyeknya itu berhasil dan langsung di-approve oleh dosen. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda harus mengambil keputusan sulit sebagai seorang pemimpin? Pernah bukan? Jadi keputusan yang saya ambil itu ketika ini berhubungan dengan kelompok tadi ya. Ketika itu kami semua bekerja, yang tim survei lapangan, 3-3 ini bekerja. Saya bekerja, 2 teman saya bekerja, dan yang bikin saya sulit ngambil keputusan itu, saya bekerjanya non-shift, jadi saya masuknya shift pagi terus, dan 2 teman saya ini di shift dan kebetulan berbeda shift. Jadi saya pikir kalau misalkan di hari biasa itu ya saya pulang sore, ada teman saya yang shift pagi, yang shift malam atau nggak shift siang, terus pokoknya beda shift lah, nggak bisa nyatu. Nah, keputusan yang saya ambil itu, saya ketika hari Minggu biasanya itu saya quality time sama keluarga, terus sama pacar saya, dan keputusan yang saya ambil itu ya saya tidak ikut quality time, tidak ikut kumpul keluarga dan bermain bersama pacar saya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan saya itu memastikan kepada kedua teman saya itu bahwa di hari Minggu itu kalian harus ngosongin jadwal, karena ini buat survei lapangan. Kalau misalkan kita tidak survei lapangan, maka tugasnya proyeknya tidak akan selesai. Ada dampak dari keputusan yang Anda buat di kelompok Anda? Ada beberapa dampak. Yang pertama itu teman saya itu sudah
ada janji sama keluarganya dan ya di cancel lah sama teman saya itu, dan dampaknya itu ya dia survive sambil berenang sambil bete gitu, gabut ya, tapi ya gimana lagi. Pernah ada konflik di dalam kelompok nggak? Pernah ada konflik. Cara menghadapi konflik tersebut? Cara menghadapi konflik itu saya memahami dulu kenapa sih bisa ada konflik, kayak ini konflik tuh akarnya di mana, misalkan di A, di B, di C gitu. Saya tanya dulu itu konfliknya itu antara yang ngedit sama yang bikin PPT, karena yang ngedit videonya belum selesai, terus yang PPT-nya itu pengen diburu-buru gitu, pengen ngeburu-buru. Terus ya saya kasih tau lah bahwa ngedit video itu nggak segampang itu. Saya refleksi lah sama teman saya yang bikin PPT dan bikin dokumen itu, dan ya alhamdulillah teman saya yang satunya itu mengerti bahwa kalau bikin video itu ngedit video segala macam itu tidak gampang. Masih berhubungan sama tadi ya. Cara Anda untuk agar tim atau anggota tim Anda itu anggota Anda itu berkembang. Pernahkah Anda membantu anggota atau tim Anda itu berkembang untuk memperbaiki kelebihan yang tadi Anda sebutkan itu? Pernah sih. Jadi ini ke salah satu teman saya aja ya, yang edit itu ya. Jadi dia itu unggul di satu aplikasi edit video dan dia itu lemah di salah satu lah. Dan kebetulan kelompok saya itu lebih proper untuk memakai aplikasi yang dia nggak ahli loh. Terus saya itu jadi saya punya kakak kelas dulu di SMA. Saya minta dia untuk ngajarin si teman saya itu, dan kebetulan teman saya itu nggak bekerja, jadi dia free lah gitu setiap harinya. Jadi dia sama teman saya, kakak kelas saya itu juga mau untuk membantu